dalam Ramadan kali ini tidak ada lagi gula pasir misalkan dalam seluruh makanan kita. Contoh, nanti dapat manisnya dari mana? Banyak, madu bisa, ya gula-gula yang masih tinggi serat itu bisa, ya contohnya itu. Kemudian apalagi misalkan targetnya supaya nggak ada lagi eh, gula olahan. Ini sih challenge aja, tapi kalau Anda bisa kerjakan keren. Di Ramadan nanti nggak ada lagi Anda makan-makan produk-produk yang berbasiskan terigu misalkan. Itu kan gula olahan tuh. Tantangannya begitu. Lihat nanti akhir Ramadannya itu berat badan. Jadi sebenarnya saya tuh nggak habis pikir lihat orang ikut program-program diet itu. Prinsipnya nggak begini, prinsip sederhananya sih ya. Kalau keluar sama dengan masuk, itu maintain berat badannya. Yang dimakan sama yang keluar dalam bentuk olahraga, pembuangan segala macam itu sama. Artinya misalkan yang masuk 1000, keluar 1000, maintain. Berat badannya stabil. Oke? Kalau misalkan yang keluar lebih banyak, ya pasti naik berat badannya. Yang masuk lebih banyak, ya masuk lebih banyak, keluarnya sedikit, pasti naik berat badan. Berarti kalau menurunnya berat badan apa ceritanya? Kurangi asupan yang masuk. Yang jadi biang kerok sekarang itu adalah karbohidrat olahan itu aja sebenarnya. Saya banyak ketemu orang yang dia cuma ninggalin gula pasir, ninggalin tepung terigu, ninggalin makanan olahan, ninggalin lemak-lemak segala macam, turun sendiri berat badannya. Kita beli program-program diet puluhan ratusan juta sampai ada orang kemarin DM saya, dia kata, "Dok, saya makasih banget." Dia bilang, "Kenapa?" Saya apa yang dokter sampaikan tuh ketika diterapin benar-benar itu mahal loh harganya. Dia bilang, "Kenapa, Bu?" Saya bilang, sempat saya balas gitu kan. Terus saya bilang, "Saya tuh kemarin ada teman beli sebuah program diet tuh nilainya 30 juta loh." Dia bilang, yang dokter sampaikan dia itu aja isinya, konten-konten itu aja sebenarnya. Perkara nanti makannya apa, tinggal Anda pelajari. Nanti kita perlu pelajarin itu aja. Lain nggak ada. Gitu-gitu aja. Ya, karena tubuh kita itu memang dia bisa repair, dia bisa makan sendiri kalau ada yang rusak asal bahan bakunya benar. Itu sebabnya puasa secara kesehatan ya. Tidak, kalau mungkin secara syariat atau secara ruhianya, kata Nabi, Allah nggak butuh puasa orang-orang yang masih fitnah, gibah, bohong segala macam atau mengerjakan pekerjaan yang fasik. Itu bahasa syariatnya. Tapi dalam bahasa fisiknya, yang saya pahami ya dalam beberapa buku yang saya baca itu puasa tidak akan memberikan efek kesehatan kalau orang masih ngawur makannya. Serius. Kalau masih suka-suka makannya, nggak bakal dia bisa memberikan efek yang luar biasa. Itu apa saja efek puasa yang bisa kita dapatkan? Banyaknya minta ampun. Ya, jadi kalau saya ditanya, apa tools dalam syariat ini tanda kutip yang bisa digunakan untuk membersihkan toksin? Jawabannya puasa. The longer, ya, semakin lama Anda puasa, semakin dahsyat. Bahkan beberapa yang saya baca itu, sampai dia katakan kalau Anda bisa 48 jam puasa, bagi laki-laki itu testosteronnya naik terus seketika 48 jam. Pemahaman di sini puasa yang mereka maksud itu bukan makan ya, tapi minum boleh. Jadi kalau kita nih bahasa saya tadi itu, lihat, puasa itu bagus sekalian, Ramadan khususnya. Coba lihat, kita hitung sekarang. Tadi ada bahasa saya feeding state sama fasting state. Feeding state waktu makan, fasting state waktu kita nggak makan atau puasa. Lihat, orang lagi Ramadan, lagi puasa, itu lebih lama fasting state-nya loh. Beneran. Mari kita hitung. Dia sahur, oke lah, makanlah segila-gilanya waktu sahur itu. Suka-sukanya lah waktu sahur. Paling lama setengah jam udah kenyang. Nggak bisa juga lebih, apalagi dia makan makanan yang penuh dengan gula misalkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, habis itu dia buka. Tadi setengah jam kan, yang sahur tadi. Lalu yang kedua dia buka, oke makan, buka, batalin puasa, pakai kurma, air segala macam, selesai. Lalu dia makan habis maghrib. Kasihlah waktu setengah jam lagi. Oke? Makan dia, udah 1 jam. Terawih lah dia. Ambil yang paling banyak. 1 malam 1 jus misalkan. Ya. Cerita ingat yang 1 jus ini saya pernah cerita teman gitu kan. Ada itu di Bandung itu ada satu masjid yang hari-hari Ramadan terakhir di itikaf itu satu malam itu 3 jus. Jadi sholat itu dari jam 1 sampai menjelang subuh. Jadi jam 1 sampai menjelang subuh. Atau yang getar-getar gitu. Ada juga yang terlelap dan khusyuk dalam sujudnya sehingga orang sudah rakaat keberapa dia masih sujud aja terus. Ada kayak begitu. Ya, perjuangan kayak begitu gitu. Jadi, nah, anggaplah habis tarawih dia makan lagi, kasihlah waktu setengah jam lagi.
Kan 3, setengah jam, setengah jam, setengah jam. 1,5 jam. Habis itu ngapain? Tidur kan? Atau katakanlah dia ngaji segala macam. Ya. Katakanlah ada lagi dia ngemil, misalnya ya. Ngemil lagi katakanlah, kasihlah waktu setengah jam. Maka tadi setengah cuma 2 jam. 24 kalau kita kurangi 2 kan 24 jam. 22 jam artinya selama lebih 22 jam tubuhnya nggak makan loh. Kan keren tuh puasa Ramadan. Makanya dalam sisi syariat kenapa para sahabat itu gegap gempita dan bahagianya luar biasa dengan Ramadan. Kenapa? Ya secara ruhiyah mereka juga akan terisi dengan nutrisi terbaik dari Quran segala macam. Secara fisiknya juga mereka lebih banyak puasanya daripada makannya kan gitu. Itu sebabnya mereka tuh antusias luar biasa dengan kedatangan Ramadan, nggak pusing lagi dengan urusan makanan lagi kan. Ya seadanya aja. Ya. Yang luar biasa lagi dan unik itu di Indonesia justru malah Ramadan adalah bulan dengan inflasi paling tinggi. Betul nggak? Kebalik gitu tuh. Ya. Tadi yang ada video saya posting di IG itu lucu itu. Kita nih kata si voice overnya itu dia bilang Nabi itu makannya sedikit, dia bilang. Tapi kita sedikit-sedikit makan. Nabi itu kalau makan, dijaga makanannya. Tapi kalau kita berjaga sedikit, kita makan, dia bilang. Berjaga tuh bangun sedikit, makan. Bangun sedikit, makan gitu loh. Ya benar juga sih. Ya, dikit-dikit makan gitu kan. Seperti itulah. Jadi banyak sekali itu sekalian manfaat itu mulai dari energi yang muncul saat Ramadan, saat puasa tadi, kemudian kekuatan otak yang meningkat ya. Itu terjadi waktu Ramadan. Apalagi nih. Kalau Anda bisa sedikit olahraga bangsa 10 menit, 15 menit menjelang berbuka itu, puasa atau olahraga dalam kondisi puasa itu akan nge-boost up growth hormone. Growth hormone itu apa? Hormon pertumbuhan. Itu fungsinya apa? Dia punya fungsi itu boleh dibilang hampir semua sel-sel yang rusak dia bisa perbaiki. Dan itu terjadi kalau seandainya orang itu misalkan olahraga, terutama olahraga beban. Olahraga beban. Ya, bukan beban kehidupan, tapi beban Anda sendiri. Olahraga beban itu contohnya apa? Kalau bisa pull up, ya pull up. Kalau bisa angkat barbel, angkat barbel. Kalau nggak bisa, ya pegang botol begini. Ini berapa? Paling 600 gram misalnya. Ada begini-begini itu, gitu. Ini kan beban nih. Tapi kerjanya 50 kali. Pegel juga. Ya, pegel juga. Jadi atau mungkin beban seperti squat, push up, plank gitu-gitu lah. Sambil megang beginian. Itu keren. Cakep banget. Nanti lama-lama massa ototnya kebentuk. Massa otot kebentuk, lemaknya hilang. Ya makanya banyak orang yang sudah biasanya ngikutin beberapa kajian-kajian saya itu malah kebingungan nih setelah saya turun berat badan malah naik lagi dia bilang. Kenapa? Karena ototnya atau lemaknya tadi tidak diubah menjadi massa otot. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Dia termasuk dia puasa itu punya efek untuk meningkatkan semua sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Tapi tadi syarat itu Anda harus pegang baik-baik, tidak akan berfungsi, tidak akan berefek kalau ngawur makannya. Salah satu biang keroknya sudah jelaskan tadi. Sebenarnya 2 sebenarnya biang kerok ini. Trans fat atau lemak trans. Yang kedua adalah gula olahan. Itu aja sebenarnya. Ya, itu 2 dikurangi selama Ramadan dan Anda sudah tahu apa saja produknya yang berhubungan dengan 2 tadi, tubuh Anda akan regenerate sendiri, Bos sekalian. Seperti itu.